Akbar, tentunya ajaib, hebat, luar biasa. Di sini bersama Cikgu Ezra akan memimpin Sunday School hari ini. Sebelum kita melakukan Sunday School hari ini, mari adik-adik Sesti kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kasih karunia-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami bersama adik-adik Sesti Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu terhadap adik-adik Sesti dapat mengalir dalam setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom anak-anak yang di rumah dan dimanapun. Kembali lagi bersama Teacher Meg. Anak-anak yang luar biasa, hebat, dahsyat. Anak-anak yang superhero. Oke anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Ayo siapkan kertas dan penmu, kita mau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik, kita mau dengar cerita pada hari ini. Tajuk cerita kita adalah Saya Punya Tuhan Yesus. Saya Punya Tuhan Yesus. Terdapat di dalam Alkitab kita. Mari buka Alkitabmu dimanapun. Dalam Markus 4 ayat yang ke-35 hingga 41. Markus 4 ayat 35 hingga 41. Mari kita sama-sama melihat ceritanya ya adik-adik. Mari adik-adik kita buka dalam Markus 4 ayat 35 yang berkata, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di bulitan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Adik-adik, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dalam segala keadaan adik-adik, mau berdoa dan berserah kepada Tuhan. Adik-adik, bacaan Alkitab hari ini secara ringkas mengisahkan tentang murid-murid yang ketakutan menghadapi badai, tapi keadaan menjadi tajuk dengan kuasa yang Tuhan Yesus tunjukkan. Dari bacaan ini dapat dipelajari beberapa hal menarik berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik bagi para pengajar maupun bagi anak-anak sekolah minggu. Di antaranya adalah setiap orang akan berhadapan dengan masalah. Dalam kisah ini murid-murid pun berhadapan dengan masalah badai, walaupun saat itu mereka bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus sendiri berkata sebagai orang Kristen, juga kita akan berhadapan dengan masalah, sebagaimana para rasul juga berhadapan dengan masalah. Dengan adanya masalah atau badai, seharusnya kita dapat belajar untuk semakin beriman kepada Tuhan. Masalah membuat kita melihat dan merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan. Jadi adik-adik, Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Dan kita percaya bahwa Yesus menyertai setiap badai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan memberi kita kekuatan saat kita melewati masalah, baik itu proses dalam kehidupan kita. Dari setiap masalah juga kita dapat lebih jelas melihat kuasa Tuhan dan belajar untuk lebih memahami firman Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana mencari jawaban atas masalah yang kita hadapi dengan
berkaca pada firman Tuhan. Kita juga belajar untuk berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Jadi anak-anak, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kapanpun, dimana Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita punya Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan, selalu berjalan bersama dengan kita. Dia melindungi kita dimanapun kita berada. Setiap apapun yang kita hadapi, Dia akan menolong kita. Tuhan sentiasa menolong kita di dalam badai, dalam keadaan apapun, dimanapun. Mari kita sama-sama melihat dan belajar untuk melihat kuasa dan karunia Tuhan dalam kehidupan. Jadi kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, berkuasa atas kehidupan kita, masalah kita, apa yang kita lewati. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Dalam apapun keadaan kita, Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebab kita punya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang luar biasa. Ya adik-adik, kita sudah mendengar cerita tadi. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama-sama katakan, saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita pada minggu ini, mari kita sama-sama mendengar dan sama-sama menghafal ayat firman ini. Dan terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4 yang berkata begini: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertaiku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin adik-adik, dimanapun kita berada, kita percaya ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Oke adik-adik, jangan lupa ya hafal ayatnya sepanjang minggu ini, supaya kita mengingat akan firman Tuhan itu terus-menerus. Oke adik-adik, sebelum kita tutup dalam ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama lipat tangan dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, baikkan persekolahan kami, dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan beri kesehatan, kekuatan buat kami. Beri kami Tuhan sentiasa menghormati Ibu Bapa dan menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu akan datang. Bye adik-adik, God bless you.